Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik dan saya menjawabnya mungkin menjadikan bibir agak kaku. Tapi kembali kepada apa yang pernah saya sampaikan, innallaha la yastahi anil haqq. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah malu menjelaskan tentang kebenaran. Nah, pertanyaan ini adalah satu kebenaran. Mungkin tidak terjadi pada kita, tapi terjadi oleh orang-orang di sekitar kita. Namun tidak pernah menceritakannya. Apa itu? Ada seorang suami dalam hubungan intimnya dengan istri, dia mensudumi istrinya atau mendatangi istrinya dari lubang belakangnya. Allahumma sallimna, semoga Allah menyelamatkan kita. Bagaimana itu hukumnya? Berdosakah atau tidak? Pertama, saya ingin mengajak kita semua berdoa Allahumma sallimna, semoga Allah menyelamatkan dari hal yang menjijikkan itu dalam perspektif syariat. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menjawabnya dan mengulasnya dari perspektif para ulama. Bagaimana para ulama berpendapat, bagaimana para ulama memberikan fatwanya. Karena berulang saya sampaikan, ulama kalau memberikan fatwa dan memberikan pandangan terhadap permasalahan, itu pasti munculnya itu dari kekuatan fikir dan kekuatan zikir. Kekuatan fikirnya karena memang mumpuni dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Zikir kekuatannya adalah kedekatannya, takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih dekat dituntun menuju kebenaran dan kelurusan. Berikut ini dijelaskan di dalam kitab Al-Bajuri jilid 2. Qauluhu wa hukmul liwat. Tentang hukum sudumi. Panjang penjelasannya, sudumi itu bla 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 bla. Nah, kecuali kepada istri atau budaknya. Wa amma fihima, adapun seorang laki-laki yang mensudumi istrinya atau budak perempuannya, fa in takarrara, jika berulang-ulang dilakukan, wajaba, maka wajib at-ta'ziru, diberi hukuman berupa efek jera. Faqattu, itu saja, tidak ada hukuman-hukuman yang lain. Alal madhab, menurut al-madhab fi rawdah, di dalam kitab Ar-Rawdah. Fa illam yatakarrar, maka jika tidak berulang, hanya sekali, fala ta'ziro, maka tidak perlu ditakzir. Renungan kita, kalau wajib ditakzir, dihukum, berarti salah apa betul? Salah. Kalau salah dan melakukan hal yang menjijikkan, itu dilakukan dulu oleh kaumnya Nabi Lut, berdosa apa tidak? Berdosa. Meskipun dosanya tidak seperti dosa berzina, meskipun hukumannya yang kudu diberikan itu tidak seperti hukuman orang yang berzina pula, tapi ini tetap berdosa dan ini adalah salah. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dan mampu mengelola dan mengendalikan syahwat kita saat berhubungan intim dengan istri, apapun alasannya. Allahumma amin. Simpelnya itu salah, itu buruk dan berdosa meskipun pada istrinya sendiri. Lalu bagaimana mekanismenya? Harus memang ada keterus-terangan dan harus siap menanggung resiko. Artinya, seumpama saya buat contoh, ada pasangan suami istri, lalu suaminya mensudumi istrinya. Mestinya langkah yang dilakukan oleh istri, kalau istri itu mau menegakkan kebenaran, menghindarkan dia dan suaminya dari dosa, pertama dia kudu lapor.
tentunya dia tidak nyaman dengan apa yang dilakukan itu. Jangan diam, harusnya lapor. Kemana? Ke pihak terkait. Dalam hal ini mungkin ke KUA. Setelah kemudian menerima laporan KUA atau PAI, ya, Pengadilan Agama Islam, atau kemana, saya tidak tahu juga jalurnya di hukum formal kita. Yang kedua, kemudian pihak terkait seperti KUA mestinya memberikan pembinaan dan peringatan. Mudah-mudahan dengan pembinaan dan peringatan dari pihak KUA atau siapapun yang terkait diberi hidayah lalu sadar tidak mengulanginya lagi. Allahumma amin. Kok mengulangi lagi? Istrinya lapor lagi, harusnya kemudian ditegakkan hukum. Apa itu? Berikan hukuman yang menjerakan. Bentuknya apa? Tentu hukuman yang menjerakan itu diserahkan kepada Pengadilan Agama Islam di Indonesia. Kalau berulang-ulang. Tapi kalau tidak berulang, sekali sudah, ya sudah, tidak ada masalah. Takzir, hukuman yang menjerahkan itu berlaku bagi orang yang mengulangi dan mengulangi lagi. Agar supaya kita tidak terbawa pada perilaku masa lalu yang mendatangkan azab yang besar, meskipun kepada istri. Nah, lalu bagaimana? Ada pertanyaan lagi muncul. Nah, ini istrinya mungkin saat itu haid atau istrinya habis melahirkan. Kan tidak mungkin untuk mendatangi istrinya itu berhubungan intim lewat lubang depannya. Nah, bukan tanpa alternatif. Yang pertama tentunya berpuasa. Karena itu lebih bijak, kata Nabi. Lebih bisa mengelola dan meredam syahwat. Kalau tidak mampu, ya tentunya dengan hal-hal yang dihalalkan. Apa itu? Mungkin nanti kita buat video selanjutnya. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, Hamish I'anatut Talibin, dijelaskan, yajuzu, boleh, lizawji, bagi seorang laki-laki, seorang suami, kullu tamattu'in, ya, semua dan setiap hal-hal yang menyenangkan minha dari istrinya, bima siwa halaqati dzuburiha, asalkan tidak lubang belakangnya. Silahkan tamattu, bersenang-senang, berselancar di tubuh istrinya, yang penting tidak halaqati dzuburiha, tidak pada lubang belakangnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memampukan kita untuk mengelola sebaik-baiknya syahwat kita. Halal, ya memang istrinya halal. Tapi kalau tidak terpuji, para ulama kemudian menyepakati hal itu adalah buruk, hal itu salah dan berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan salah dan buruknya itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.